Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita lanjutkan kajian usul manhaj salaf. Kita masuk kepada pembahasan yang ke-9, yaitu tahdhirul muslimin minal ahadithi dha'ifah wal mawdu'ah wal munkarah. Bahwa Ahlussunnah wal Jamaah senantiasa memperingatkan kaum muslimin dari bahaya hadis-hadis dhaif dan palsu serta hadis mungkar. Karena sesungguhnya hadis itu tidak semuanya sahih. Di sana ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif, bahkan ada juga yang sangat dhaif dan bahkan palsu. Maka dari itu Ahlussunnah wal Jamaah sangat memperingatkan manusia dari mengamalkan hadis-hadis dhaif dan palsu. Kenapa demikian? Karena ini bisa menyebabkan kita berdusta atas nama Rasul SAW. Ya, Rasulullah SAW bersabda, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka hendaklah ia mempersiapkan tempat duduknya dalam api neraka. Di riwayat Bukhari dan Muslim. Dari hadis Mughirah bin Syu'bah, Rasulullah SAW bersabda, "Inna kadziban alayya laisa kakadzibin ala ahad." Sesungguhnya berdusta atas namaku tidak sama dengan berdusta atas nama siapapun. Ya, siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, hendaklah ia mempersiapkan tempat duduknya dalam api neraka. Juga dikarenakan hadis-hadis dhaif dan palsu itu hakikatnya bukan dari sabda Rasulullah SAW, tidak bisa dipastikan itu sebagai sabda Rasulullah SAW. Maka kalau ada orang yang menyampaikan hadis yang palsu, sama saja ia menisbatkan kepada Rasulullah sesuatu yang tidak pernah diucapkan, dan kelak itu akan menjadi syariat, padahal bukan syariat yang Allah izinkan. Akibatnya apa? Muncullah berbagai macam kebid'ahan di dalam agama dan merusak agama ini. Oleh karena itulah Ahlussunnah wal Jamaah sangat memperhatikan masalah penyeleksian hadis dan memilah antara yang sahih dengan yang dhaif. Karena dengan seperti inilah sunnah akan terjaga, Islam pun akan terjaga. Dengan seperti inilah tidak akan ada orang yang berani mengatasnamakan atas Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena kita selalu memeriksa sanadnya, sehingga ketika ada orang berkata Rasulullah SAW bersabda, segera kita bisa pastikan bahwa itu dusta kalau ternyata tidak ada sama sekali sanadnya atau bahkan sanadnya palsu. Ibnu Mubarak berkata, laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Kalau bukan karena sanad hadis, orang akan seenaknya untuk berkata Rasulullah SAW bersabda begini. Dan itu tentu bisa merusak agama kita. Oleh karena itulah para ulama menyingsingkan tangan mereka untuk membela hadis Rasulullah SAW. Di mana pemeriksaan hadis dimulai di zaman tabi'in. Muhammad bin Sirin berkata, lam yakunu yas'aluna 'anil isnad. Dahulu mereka tidak pernah bertanya tentang sanad. Falamma waqa'atil fitnah. Namun ketika terjadi fitnah, qulna sammu lana rijalakum. Kami mulai berkata, sebutkan nama perawi kamu. Fayunzar, lalu diperiksa. Kalau ternyata Ahlussunnah, diterima hadisnya. Kalau dia bukan Ahlussunnah, maka tidak diterima hadisnya. Ibnu Abbas juga mulai berhati-hati di zaman yang penuh fitnah. Telah muncul fitnah tersebut. Sebagaimana Imam Muslim meriwayatkan bahwa ada seorang tabi'in membawakan hadis-hadis kepada Ibnu Abbas. Faja'ala Ibnu Abbas la yaltafitu ilaih. Ternyata Ibnu Abbas tidak mau mendengarnya. Lalu ditanyakan kepada Ibnu Abbas, kenapa? Kata Ibnu Abbas, kunna idza sami'na ahadan qala Rasulullah SAW ibtadaratu a'yununa wa sami'atu adhanuna. Dahulu memang kalau ada orang yang mengatakan Rasulullah bersabda, maka mata kami langsung tertunjuk kepadanya
dan telinga kami pun tertuju kepadanya. Falamma raqiban nasa sa'bu wadzalul, tapi ketika orang-orang mengambil dari siapa saja, sudah tidak peduli lagi dengan siapa dia mengambil hadis, lam na'khudh illa ma arafna, maka kami tidak mau mengambil kecuali yang kami ketahui, ya, kethiqahannya saja. Lihatlah ya. Jadi mereka di zaman sahabat masih hidup sudah sangat berhati-hati dalam masalah hadis Nabi sallallahu